akan lanjutkan acara dengan ibadah tutup peti dan pelepasan. Oleh karena itu, saya minta waktu sejenak supaya kita bersama-sama mengikuti acara ibadah pada sore hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan keberangkatan menuju ke tempat peristirahatan sementara di panggung. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapak, sungguh kami bersyukur di hari yang ketiga ini kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk kami menjalankan segala aktivitas dan tugas kami, terlebih pada sore hari ini sebelum kami akan menghantarkan jenazah baru yang Tuhan kasihi, almarhum Bapak Kostas Kumora, tempat peristirahatan sementara di panggung. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami, terlebih kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka boleh semakin teguh di dalam ikut Engkau, di dalam mengiring Engkau, dan di dalam melayani Engkau. Kami serahkan seluruh rencana dan acara pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berdaulat sepenuhnya di tempat ini, dan Engkau yang berkarya sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku dapat jalani
Yesus, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Kami berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan firman, baik yang mendengarkan firman, semuanya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengar ini menjadi rema di dalam hidup yang kami jalani. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore sidang pergabungan yang kami hormati, keluarga besar dari Bapak Situmorang yang sedang berduka. Kami percaya segala sesuatu yang kita cintai apabila kita dipisahkan pasti kita merasakan kesedihan. Ya. Tapi kita juga ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai waktu yang Tuhan sudah tentukan tentunya. Jadi kita tidak bisa menolak waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang pasti. Tidak ada kepastian di dalam dunia ini selain kematian yang memisahkan kita dari kekasih-kekasih kita. Oleh karena itu, sore hari ini saya akan membacakan sedikit firman Tuhan untuk menjadi bekal kita, pengetahuan kita tentunya, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Tertulis seperti ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Pengharapan kita adalah hanya satu, yaitu hidup. Waktu hidup di dunia ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan waktu kita kembali dipanggil oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi pengharapan kita, bukan? Tetapi selama kita masih ada di dunia, ada pengharapan-pengharapan lain. Saya berharap ingin mempunyai sesuatu yang bisa saya banggakan. Saya ingin mempunyai hal-hal yang lain supaya kita bisa tonjolkan. Tetapi itu tidak pasti, karena kita masih berusaha apakah kita bisa mencapai itu atau tidak. Tetapi kepastian yang sungguh-sungguh adalah saat kita dipisahkan dari kehidupan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ini sedang menghadapi sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, apalagi keluarga besar orang ditinggalkan oleh suami tercinta, oleh ayah tercinta, oleh kerabat tercinta, oleh cucu-cucu tercinta, pasti itu merupakan satu kesedihan. Tetapi itulah yang merupakan kepastian di dalam hidup ini. Oleh karena itu, nasihat Tuhan pada sore hari ini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita semua mempunyai pengharapan yang sama. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh tahu bahwa orang yang kita kasih ini akan kemana. Karena Tuhan Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa menyediakan tempat bagi kamu, bagi kita semua. Supaya kalau tempat itu sudah siap, maka Tuhan Yesus akan menjemput kita. Saatnya waktu ini Tuhan menjemput kekasih kita, Bapak Pastor Situmorang. Ini merupakan satu berita sukacita bagi kita, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjemput, yang sudah menyediakan tempatnya bagi beliau. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang yang berpengharapan akan sama seperti apa yang dialami oleh almarhum ini. Nah,
dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 tertulis, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kalau menurut manusia ini kematian, tetapi Tuhan berkata ini beristirahat. Karena apa? Istirahat sementara. Karena akan bangkit bersama-sama, ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini merupakan istirahat yang nyaman. Kita masih berusaha yang hidup ini. Oleh karena itu yang hidup ini selalu Tuhan tekankan dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan ingatkan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekarang jam 15.30. Bila sebentar kita meninggalkan ini, sudah berbeda lagi waktunya. Oleh karena itu waktu-waktu terus berlanjut, tetapi kita mau terus juga berlanjut bersama-sama dengan Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita semua yang saat ini duduk bersama-sama akan mengantarkan almarhum Bapak Pastor Situmorang bersama-sama ke tempat peristirahatan sementara di pemakaman Pandu. Oleh karena itu, sebelum kita menutup peti, ada kesempatan bagi keluarga dan kerabat untuk memberikan minyak kepada almarhum, mulai dari keluarga. Hanya juga satu bagian sampai mengantar kami
tabungan yang daripada siang lagi semuanya sudah tabung minyak. Sudah, oke. Kalau begitu kita akan segera tutup peti ini. Untuk peti kami serahkan pada keluarga yang sudah ditutup. Tutup peti. Ya, silakan kepada keluarga yang sudah ditetapkan untuk tutup peti. Ya, mungkin sebelum peti ini diangkat, apakah keluarga mau berfoto terakhir di tempat ini? Untuk keluarga ini, Ya, foto keluarga. setelah itu kita pelepasan. Foto keluarga sebelum peti diangkat. Di sini aja. Ya, silakan pada keluarga yang mau berfoto. Bisa mau mudi bisa. Tulang kosong bisa mau mudi. Bisa aku udah masuk. Sorry. Oke. Kalau anak bisa di bisa aku udah sudah cari. Oke. Ya, sip ya. Siap. Ya, di sini keluar ganti. Satu ke sini. Tunggu masih ada. Masih ada. Ya, kamu di sana. Ya, di sana. Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih setelah beberapa hari di tempat ini. Selanjutnya kami akan bersama-sama menghantarkan jenazah hamba-Mu yang Engkau kasihi ke tempat peristirahatan sementara. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami hingga tiba di tempat tujuan, bahkan sampai pemakaman. Semua ini berjalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Hadirat Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang mencengkeram dan berdaulat atas hidup kami, yang menuntut kami untuk kami terus dapat memahami dan mengerti setiap langkah-langkah kehidupan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami ada sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan jenazah hamba-Mu yang Kau kasihi menuju ke tempat pemakaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, silakan kita akan Tugas.
Yang foto di depan, yang foto di depan. Yang pegang foto di depan. Ini yang pegang foto itu sana. Ayo, jalan yuk, jalan. Jalan. Ayo jalan deh. Jalan deh. Dah, jalan. Lewat deh. Masuk. Dia sini ya. Kamu